licik memang pemimpin yang satu ini, ya. Liciknya seperti Ronaldo menggocek bola, ya. Licinnya seperti belut. Biarlah dia gagal menguasai Partai Demokrat, karena Demokrat mereka coba mengacau dengan hambalang. Ternyata SBY kuat, SBY tangguh, anaknya pun pemberani, AHY. Akhirnya gagal lah. Tujuan untuk 3 periode mau kuasai Partai Demokrat gagal. Gak lama kemudian tergonjang-ganjinglah PSI. Lalu diutuslah putra ke sana, sang putra mahkota diutuslah ke PSI. Akhirnya 2 minggu di PSI langsung jadi ketum. Mantap. Langkah pertama Mukidi mulai bermain. Lalu Mukidi berlanjut ke Partai Golkar. Gagal menguasai Demokrat. Akhirnya Mukidi bergabung ke Golkar. Karena ketum Golkar ini tersandra politik, tersandra kasus oleh Pak D, Mukidi, akhirnya dengan berat hati terpaksalah Bapak Erlangga ini mengusung anaknya Pak D. Namun apa yang dia dapat? Air susu dibalas air tuba. Setelah menggaung-gaungkan anak Pak D, memuji-muji anak Pak D, ternyata dia sekarang tersingkir dari Partai Golkar. Lewat 2 pertanyaan saja kepada Erlangga. Yang nyata-nyata Erlangga ini tersandra oleh Pak D. 2 pertanyaan, jabatan mau berakhir di bui atau mengundurkan diri. Akhirnya dengan berat hati jumpa pers lah Ketua Umum Golkar ini, lalu mengundurkan diri. Satu raja mati, maka timbullah putra mahkota untuk jadi ketum, karena beliau ini mengimbangi permainan Pak Wowo. Orang 2 ini kelihatan akrab, tapi bak api di dalam sakam. Kita tahu si Pak D ini was-was dengan Prabowo, cemas dengan Prabowo. Akhirnya direbutlah Partai Golkar. Kalau dia punya partai besar, Prabowo partai besar, tidak mudah nanti Prabowo meninggalkan putra mahkota. Ini benar-benar percaturan politik yang sangat sengit, dan kita di bawah geli-geli ngelihatnya. Mantap. Antara pertarungan 2 manusia super lisik, ya, 2 manusia sama-sama licin, licin pau, ya. Jadi si Pak D berpikir kalau anaknya jadi wakil, tidak ada kekuatan partai, tidak bisa menggeser Prabowo lagi, kan? Karena sang Pak D sudah tidak lagi berkuasa dan sudah kedepah dari PDI, maka Pak D menyusun kekuatan melalui Golkar. Karena keinginan untuk bertahan, mendirikan MA, menghidup Mahkamah Agung kembali, nampaknya sia-sia, banyak yang nggak setuju, ya kan?
memperkokoh kekuatan, ternyata MA banyak yang keberatan untuk diaktifkan lagi, yaitu Mahkamah Agung. Nah, nanti Ridwan Supande ini dialah yang akan jadi MA, menjadi penasehat Om Wowo. Ternyata tidak mulus. Maka permainan licik berjalan terus. Mungkin dalam beberapa waktu ini akan menguasai Golkar. Kalau sudah menguasai Golkar, seimbanglah dengan Om Wowo. Jadi Om Wowo tidak bisa berbuat banyak nanti ke anaknya. Orang dua ini seperti akur tapi memanas di dalam. Di luar seperti akur, saling puji, tapi di dalam memanas. Inilah politik yang terjadi di negara kita, yang benar-benar menggelitik dan sangat menggelikan. Kita lihat sang pertahanan sangat takut sekali, maka dia tidak mau melepaskan begitu aja, maka dibuatlah skenario untuk menguasai Golkar. Karena si Erlangga ini benar-benar tersandra, tertekan oleh beliau, maka dengan mudah si Erlangga yang mengundurkan diri. Mantap, permainan yang sangat licin, penuh oli. Mantap ya. Jadi untuk menandingi sang presiden yang punya partai Gerindra ya. Jadi nanti sang licik ini berpikir tidak segampang itu sang presiden menyingkirkan sang wakilnya ya, yang notabene banyak di antara rakyat yang tidak setuju. Inilah yang membuat si pertahanan ini semakin galau, semakin gundah. Dia berpikir bahwa walaupun anaknya wakil tapi tidak kuat, dia akan berakhir begitu aja. Maka disaingilah sang presiden ini dengan menguasai partai Golkar. Benar-benar kita lihat ya, mereka ini dua sejoli tapi saling berkecamuk dalam hati. Masih ada dendam sejati. Hati-hati ya, kita jangan terjebak di permainan mereka. Inilah permainan tingkat elit yang sangat licin dan lucu menggelitik kita melihatnya. Sang pertahanan resah, takut nanti ketendang begitu aja, karena tidak mungkin lawan itu berubah drastis akan mendukung beliau. Pertahanan ini gundah. Ketika dia sadar dia nggak punya kekuatan, maka diusahakanlah untuk merebut partai Golkar. Ini yang jelas, ini yang kita lihat sebagai rakyat, kita bisa membaca. Karena si pertahanan ini menyadari nanti setelah sang presiden dilantik, dia dan anaknya akan dilemahkan. Maka dia berusaha sekuat mungkin untuk membuat kekuatan melalui partai Golkar ya. Karena dia sangat sadar banyak yang tidak setuju dengan anaknya, dan nanti dia takut konyol, maka ditandinginlah kekuatan Gerindra dengan Golkar ya. Golkar ini sekarang menduduki peringkat 1 di seluruh Indonesia, makanya masih di bawah, masih di atas PDI, masih di atas Gerindra. Jadi sang pertahanan ini akan lega, akan tenang walaupun setelah sang presiden dilantik, dan mereka udah persiapkan apa yang akan terjadi nanti. Dia udah ancang-ancang dan dia pasti tahu permainan sang presiden, dia tahu, makanya dibikinlah antisipasi untuk bertahan di balik Golkar. Sukses ya sang pertahanan, permainan licikmu sudah terbaca.